Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum atau waalaikummu? Waalaikumsalam. Biasa keceplosan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loyo-loyo semua ini jamaah. Sudah jadi makan siang jamaah? Sudah tidur siang jamaah? Sudah. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillahi wa ba'du. Oke, di awal silahkan buka kitabnya, kita baca dulu, baru kita jelaskan kata per kata, baris per baris atau makna per makna. Sebelum kita baca, ada biasa doa sebelum kita baca kitab itu. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Oke. Yang punya kitab kita baca dulu. Ilmu tafsiri. Nah, tulis ya, baca kitabnya. Ilmun (2) yubhatsu fihi an ahwalil kitabi. Ini tambahkan ini. Ahwalil kitabi. Kenapa dibaca ahwalil kitabi? Itu namanya mudhaf wa mudhafu ilaih. Yub'atsu fihi an ahwalil kitabil azizi. Al-azizi. Jadi al-aziz itu artinya mulia. Ilmu tafsir adalah ilmun, sebuah ilmu. Yubhasu, bahasa yabhasu fihi, itu artinya dari sudah menjadi bahasa Indonesia. Bahasa bahas, membahas tentang. Yubhasu yang dibahas fihi di dalamnya an. An itu artinya di sini tentang, ya, tentang. Kalau bahasa hadis, an artinya dari. An Abi Hurairah, dari. Tapi kalau dalam baca kitab, terkadang maknanya an tentang. Ini yubhasu an. Pasangannya ini yubhasu an ahwali. An artinya tentang, ahwali artinya keadaan. Atau situasi. Atau perihal. Hal perihal itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Jadi banyak bahasa Arab sudah diadopsi menjadi bahasa apa? Bahasa Arab. Iya, oke. Keadaan Alkitab, buku yang mulia. Di sini Alkitab bukan kitabun yang Anda punya sekarang. Jadi kitabun kalau Anda lihat di kamus maknanya itu buku. Ya, tetapi Alkitab mengadopsi firman Allah, dzalikal kitabu, berarti Alkitabu di sini maknanya apa? Al-Qur'an. Al-Aziz. Al-Aziz itu dari kata izzah. Izzah. Oke, izzah. Subhana rabbika rabbil izzah. Oke, izzah itu aziz artinya Allah atau yang mulia. Ya, aziz itu di dalam penggunaannya dalam bahasa Arab rata-rata cuma 3. Kalau bukan sifatnya Allah Al-Aziz, Al-Quran, selain Al-Karim, Al-Azim, juga Al-Aziz, mulia. Juga biasa terkadang kalau ada seorang pemimpin atau mujahid fisabilillah yang gagah pemberani, namanya Al-Aziz, ya. Al-Aziz. Al-Aziz artinya mulia, tapi mulianya itu perkasa. Ya. Kemudian dicatat kata mulia dalam bahasa Arab itu ada banyak. Ya. Ada Al-Azim, artinya mulia. Oke, catat itu. Besok-besok kita akan dapatkan Al-Quranul Azim.
Kenapa di sekarang kita belajar Al-Qur'anul Aziz? Kata mulia juga itu adalah Al-Karim. Makanya kita biasa mengatakan Al-Qur'anul Karim, mulia. Jadi minimal yang hari ini kita pelajari 3 bahasa Arab mulia. Tapi ingat, dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab tidak ada kata yang sama persis. Oke? Gerbang dibuka, pintu dibuka, ya, sama-sama dibuka, ya, dari tertutup dibuka. Tapi kalau gerbang biasanya pekarangan, halaman, bagasi, bukan bagasi, apa lagi? Garasi ya, gerbang, ya kan? Pintu rumah dibuka, jendela juga tutup, tapi sama-sama, tapi memiliki perbedaan, ya. Topi dengan songkok, sama-sama di atas kepala, tapi beda. Belum lagi Nabi bilang anak muda sekarang itu kupluk. Ada itu kupluk. You understand kupluk? Yes? Iya, kupluk. Iya. Ada lagi namanya saraung. Yang tukang beca kah atau petani yang topi-topi tradisional? Itu bukan yang terbuat dari terbuat dari kayu-kayu itu, kayu-kayu. Makanya di Maros, di Pangkep itu ada namanya gunung Bulu Saraung. Bulu artinya bukan bulu-bulu. Bulu artinya gunung. Saraung karena dia berbentuk saraung. Saraungnya biasa itu petani, yang mirip dengan itu, tetapi terbuat dari kayu-kayu atau ya semacam dari alam, ya. Oke, itu. Jadi sama-sama menutup kepala tapi beda-beda. Jilbab juga menutup kepala. Iya kan? Belum lagi kalau perempuan ada namanya cipo-cipo. You understand cipo-cipo? No. Ya kan? Songko-songko haji, cipo-cipo yang kelihatan telinganya. Itu. Oke? Sama ini. Ini mulia tapi ada bedanya. Al-Azim itu catat mulia dalam arti kesempurnaan. Semuanya mulia. Jadi banyak sifat mulia yang dimilikinya. Sempurna. Al-Azim. Ya. Kalau Al-Karim bukan mulia gara-gara mobil, karimun. Lain ya, lain itu karimun. Itu mobil itu. Tapi Karim itu artinya mulia karena suka memberi. Makanya orang dermawan dikatakan mulia, sifatnya itu Al-Karim. Mengapa ada ustaz, ada penceramah, ada habib, ada syekh jatan dikatakan al-mukarram? Kita muliakan al-mukarram, al-ustaz, mulia. Karena mulianya kita berharap dia kasih dan share ilmunya. Apakah dia membagi hartanya, ilmunya, pengalamannya, wawasannya, barakahnya? Itu namanya karim, memberi orang lain. Apalagi? Hari ini kita belajar apa tadi pengertiannya Al-Qur'anul apa tadi? Ahwalil Kitabil Aziz. Al-Aziz artinya mulia tapi dia perkasa, jago, pemberani, menaklukkan orang lain. Jadi kalau di medan perang yang pemenangnya itu namanya Al-Aziz. Karena dia mulia. Barcelona lawan PSM. Iya. Siapa kira-kira kalau Nabi bilang orang Al-Aziz itu man of the match? Iya kan? Pluim, pensiun pluim. Iya. Apa sekarang? Dan seterusnya. Itu ya Al-Aziz. Oke. Al-Aziz karena dia mulia, karena jago, hebat, perkasa, tak terkalahkan lah. Maka penulis ini dalam kitab ini dikatakan keadaan Al-Quran yang Al-Aziz. Keadaannya orang itu, mohon maaf, terkadang biasa kita kalah gara-gara sakit. Ya, kalah gara-gara dicurangi. Tapi di sini penulis mengatakan Al-Aziz, dia jago dan tak terkalahkan, mulia, sehingga walaupun orang mencari keadaan atau negatifnya Al-Quran, maka pasti orang itu tidak menemukannya. Ya, pasti orang itu tidak menemukannya.
suatu ketika Al-Quran itu dituduh bahwa Al-Quran itu tulisannya tidak sistematis. Nah, ada orientalis. Orientalis itu apa? Catat itu. Anda ini besok-besok siapa tahu Anda kuliah, besok-besok nanti Anda jadi dosen, jadi guru, ya kan? Anda ke Amerika, ke luar negeri, Anda harus tahu istilah-istilah begini, ya. Jangan cuma mushaf yang Anda tahu, Al-Quran ayat, Anda juga tahu ini. Orientalis. Apa itu orientalis? Ya. Sarjana barat atau sarjana kafir, tapi dia belajari Islam. Nah, itu namanya orientalis. Kalau Anda, ya, orang Islam, orang Indonesia, sarjana Islam, tapi belajari Al-Quran. Ini tidak, orang kafir, orang barat, memang agamanya bukan Islam, bukan untuk beriman, tapi mencari kelemahannya Al-Quran. Beda kalau kita, supaya dapat barakahna Al-Quran, pemahaman Al-Quran. Tapi kalau ini, dia beda. Dia cari apanya? Kelemahan, kesalahan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu namanya mukjizat. Apa itu mukjizat? Mengalahkan. Jadi makna bahasanya mukjizat itu adik-adik artinya mengalahkan seseorang, mengalahkan sesuatu. Ya. Jadi namanya Al-Quran itu mukjizat, pasti tidak bisa dikalahkan. Pertanyaannya, Injil, Taurat, Zabur, apakah mukjizat? Jawabannya bukan. Kenapa? Injil dirubah. Oke, Taurat tidak murni. Zabur tidak asli lagi. Susah didapat yang aslinya. Oke? Yang asli itu bahasa Syuriani, bahasa Abraham. Ya? Oke. Coba lihat. Umat Kristiani misalkan, mohon maaf, di Indonesia, Bibelnya bahasa apa? Indonesia. Oke? Oke. Di Arab, bahasa Arab tentunya. Iya kan? Jadi kalau di Arab bagaimana? Saya akan dengar kita mengaji kalau begitu. Iya kan? Coba kalau orang Kristen mengatakan, kalau bahasa Indonesia mengatakan haleluya atau holy. Hali itu dari kata holy. Ada yang tahu bahasa Inggris? Holy. The Holy Al-Quran. Apa itu holy? Suci. Haleluya. Berarti Allah yang maha suci. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, subhanallah. Maha suci Allah. Ya, berarti orang Kristennya atau pendetanya Arab tidak mengatakan haleluya, maka dia juga mengatakan subhanallah. Iya, subhanallah. Iya, karena bahasa Arab kalau bahasa Inggris lain lagi, the holy dan seterusnya. Oke? Oke, jadi berubah-berubah. Ya, berubah-berubah. Kalau kita Al-Quran Anda di Kanada, ya, Kanal Dayak, ada itu Kanada, Kanal Dayak, ya, Swiss, sekitar wilayah Samata dan sekitarnya, situ Swiss, ya, di mana lagi? Jerman di situ, Jenderal Sudirman, atau dimanapun Anda berada, Al-Quran menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab asli. Iya kan? Jadi asli nih, original. Ya, makanya sampai saat ini saya menemukan apakah orientalis atau orang yang mohon maaf, orang yang tidak berilmu atau kurang berilmu, sengaja atau tidak sengaja saya tidak tahu, sudah banyak aplikasi lewat HP, Quran mushaf lewat HP, itu sudah saya dapatkan 5-7, baik saya sendiri dapatkan atau laporan dari teman atau dari jamaah. Itu ternyata saya cek betul, mushafnya itu ada banyak kekeliruan. Ya. Kenapa kita tahu? Karena banyak yang tahu Al-Quran. Ya, banyak yang hafal Al-Quran. Ya kan? Baik bil makna, lafzan wa amalan. Begitu, Masya Allah. Ya. Makanya kalau Anda punya HP, Anda itu jangan download sembarang. Saya hanya rekomendasikan 2 kalau Anda punya HP, ya. Pasti punya HP di rumah ini. Saya aplikasi rekomendasikan itu Al-Quran for Android. Simbolnya itu Al-Quran warna-warna biru. Atau Quran Kemenak yang memang ada pentasinya. Dan salah satu pentasinya, yaitu sekretaris pentasinya adalah Al-Walid kita. Ya di sini ya.
Itu aja namanya kan Al-Walid kita ya. Itu jadi memang ada pentasinya itu jadi enak. Beda dengan kalau aplikasi sekedar copy paste atau di apa namanya diketik. Jadi memungkinkan harakatnya kah, hurufnya kah, ya, wakafnya kah, itu bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oke. Kemudian selanjutnya kita baca lagi. Min jihati nuzulihi, dari aspek jiha itu artinya aspek atau dari arah, dari aspek atau dari ruang lingkup. Nuzulihi, turunnya. Nya itu artinya dia, nya. Kembali kepada siapa itu nya di sini? Bukan. Kembali kepada masa turunnya Allah. Nuzulil kitabil aziz. Itu tadi coba lihat. Makanya besok-besok ini semoga ada di musafnya ini. Kitabnya ini. Min jihati nuzulihi. Tidak ada yang mencatat ini, tidak mencatat. Itu sudah tidak bawa kitab, tidak mencatat. Ya. Apa kata dunia ini kalau begini nih? Dari aspek apa tadi? Nuzulihi, turunnya. Apalagi wasanadihi, dari aspek sanatnya Al-Quran. Masya Allah. Al-Quran itu sanatnya semuanya mutawatir. Mutawatir itu artinya banyak yang meriwayatkan, banyak yang tahu. Bagaimana contoh mutawatir? Saking banyaknya orang yang tahu. Kita di sini ada di pendopo, ya, ada yang lewat misalkan dari arah sana. Kemudian kita tanya, Pak, tadi itu ada bunyi keras. Apa itu? Ya, ada tukang lewat. Dek, tadi itu dek, ada orang mau nauzubillah terjadi kecelakaan. Perempuan kok dong, dengan perempuan baku ambagi. Iya. Ya kok sembarang pikir baku ambagi maksudnya pak. Iya kan? Itu perempuan baku ambagi. Oke, sudah satu. Lanjut lagi. Ada lagi siapa misalkan? Lewat lagi anak kecil. Ya, baru pulang dari sekolahnya, baku gandeng. Dek, apa itu? Tadi bapak, apa itu Pak Tukang? Ini apa ini dek? Ada tadi kecelakaan perempuan. Dua, ya kan? Padahal ini tidak baku tahu. Kira-kira ini si tukang dengan si anak SMP, ya, baku janjian tidak? Tidak baku janjian. Begini caranya Al-Quran dulu ditahu. Guru ini tidak ketemu atau tidak kenal. Ada di negeri Mesir, ada di Yaman, ada di Mekah, ya kan? Ada di Irak, tidak baku tahu. Tapi si fulan mengatakan, misalkan Al-Fatihah ayatnya begini sampai waladdallin. Ini juga amin kah Al-Fatihah kah amin? Apakah amin termasuk Al-Fatihah? Amin. Tidak ya? Ada yang bawa mushaf, coba lihat mushafnya. Setelah waladdallin itu ada tidak kata amin? Coba. Siapa tahu hafalan saya sudah turun atau sudah tak. Coba lihat mushaf Anda itu. Al-Fatihah Anda setelah waladdallin ada tidak di bawahnya amin atau langsung bismillah alif lam mim. Coba lihat. Coba lihat mushafnya. Mana mushafnya? Coba lihat dulu mushaf dulu. Lihat dulu, siapa tahu bilang ada. Lihat gitu udah, lihat ambil semua Al-Quran kalau perlu. Baca. Amin itu termasuk Al-Fatihah atau tidak termasuk Al-Fatihah? Tidak, iya kan? Iya, saya teringat itu Syekh Ali Farraj pernah berkata kepada kami, kenapa itu di Indonesia, ya, ada dalam Al-Quran itu diperselisihkan. Justru tidak ada di dalam Al-Quran, tidak diperselisihkan. Apa maksudnya Syekh? Dia katakan, coba lihat Irham. Setelah Al-Fatihah tidak ada amin. Tetapi coba lihat Irham, Al-Fatihah kecuali surah At-Taubah tidak ada apanya? Tidak ada bismillahnya, tidak ada basmalahnya. Tapi kita di Indonesia jelas-jelas, buka lagi mushafnya.
Al-Fatihah ada tidak bismillahnya? Al-Baqarah? Saya lihat semua. Siapa tahu lain Al-Qur'anmu sama je. Iya kan? Coba lihat. Oke? Itu ada. Bahkan kalau kiroat lagi kita ambil atau mazhab seperti Imam Malik yang memang tidak menganggap itu, Qalun juga tidak menganggap itu adalah basmalah merupakan ayat pertama, tapi saya pernah melihat mushaf Qalun, ya bukan mushaf kita di sini. Mushaf kita ini Hafaz an Asim, ya. Mushaf Qalun itu juga tetap bismillah itu ditulis. Walaupun bedanya kalau kita mushaf kita Bismillahirrahmanirrahim angka 1. Gundal angka 1. Kalau dia Bismillahirrahmanirrahim tidak ada angka 1, langsung Alhamdulillahirabbil alamin, baru alamin angka 1. Berarti bedanya kita Hafaz an Asim angka 1 ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, di situ dia baru coba. Ya. Oke. Ya, apa tadi itu sanadnya? Jadi sanad dari Al-Qur'an itu semuanya mutawatir dari generasi-generasi. Jadi bukan hanya generasi sahabat yang tahu Al-Qur'an sampai sekarang. Alhamdulillah, itu semakin banyak yang paham, yang mengetahui Al-Qur'anul Karim. Oke, lanjut. Apa lagi di situ? Wa adabihi, dan adab-adab atau akhlak-akhlaknya. Jadi ada adab, ada ilmu. Jadi tadi ada bedanya ilmu dengan adab, adik-adik. Ya. Ilmu tentang berwudu, adab tentang wudu. Ilmu tentang sholat, adab tentang sholat. Kita berikan contoh. Saya sholat, mohon maaf, pakai cambit-cambit, nah bilang orang, laki-laki, bukan perempuan ini, laki-laki. Ya. You understand cambit-cambit? You can see cambit-cambit yang biasa putih-putih. Manset apa namanya ini? Tento. Ya, singlet. Singlet itu yang dipakai potong kuku, singlet. Oh, silet. Oh iya, oke. Ya, oke. Singlet. Ya, cambit-cambit nah bilang orang di situ. Bahasa Jermannya itu cambit-cambit ya. Bahasa Jerman Sudirman di situ. Oke, kita lanjut. Saya sholat pakai begitu. Secara ilmu sholat, ilmu fikih sholat, saya juga pakai training, tidak pakai songkok, kopiah, sholat pakai cambit-cambit, ya kan? Tidak pakai sejadah, menghadap kiblat, ya kan? Berwudu ji, ya tidak ada najis, tidak ada berwudu, sholat. Secara ilmu yang Anda ketahui, sah sholat saya atau tidak? Sah. Bagaimana adabnya? Iya. Iya, tidak. Anda mohon maaf di dalam WC. Di dalam WC, baik di pondok atau di rumah Anda. Sudah mandi langsung berwudu. WC tempat bersih atau tempat kotor? Ada kerannya WC? Ada. Anda berwudu situ. Oke? Secara ilmu wudu Anda yang penting sudah memenuhi syarat, rukun, tertib dan seterusnya. Wudu dalam WC sah atau tidak? Sah. Siapa bilang tidak? Sah. Yang penting ikuti semua anunya. Ya kan? Oke. Adab atau tidak? Tidak beradab. Ingat, berwudu berarti bersuci. Airnya yang kita pakai air comberan bukan. Ya, air teh itu kan suci juga air teh. Sehingga diminum. Masa anu kotor diminum? Ya kan? Tapi suci plus mensucikan, begitu kan? Suci mensucikan. Oke, berarti airnya dipakai suci. Tangan kita harus kalau kotor dikasih suci dulu, dikasih bersih. Semua sudah baik, tapi ruangannya iya kan? Di situ. Baik kalau tidak parru, kuning-kuning. Nah, bagaimana? Iya kan? Belum lagi ada sikat-sikat WC. Antum di tempat sikat WC di situ, dekat lagi di situ. Sah atau tidak?
Sah. Tapi tidak adab. Tidak adab. Di luar sana ada orang mengatakan, kalau kita jalan jangan tabe-tabe, jangan tunduk-tunduk begini. Ada oleh aliran yang begitu. Betul. Tapi itu budaya Arab memang tidak begitu. Jadi kalau lewat saja. Iya kan? Tapi kalau budaya lokal, adabnya orang Bugis Makassar, terutama kita di sini, bagaimana? Ada orang tua. Be tangan. Iya kan? Bukan berarti kita ruku sujud kepada orang tersebut. Tidak. Emangnya meninggal minus sembayangi. Iya kan? Tidak. Iya kan? Beda adab, beda budaya. Ya, beda adab, beda budaya. Saya berikan contoh. Anda sudah makan, kemudian kalau kita bilang di sini atera ki. Bagaimana itu atera itu bahasa Indonesianya? Apa bahasa Indonesianya atera anak-anak? Sendawa. Ya kan? Bisa diperagakan. Iya, harus kita belajar harus mempraktikkan, ya kan? Begitu. Oke. Makan, minum, kemudian bersendawa. Oke. Orang tua mau bilang, alhamdulillah, senang. Saya sudah punya anak juga, kalau kodong begitu, alhamdulillah kita sebagai orang tua berusaha kasih makan dia, nafkahi dia, alhamdulillah kodong. Iya kan? Oke. Kenyami, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tapi di negeri Paman Sam, you understand negeri Paman Sam? Kalau anda tahu, nanti lihat subtitle di bawah ini, ya. Ya, kampungnya Iron Man, ya, kampungnya Iron Man di situ, negeri Paman Sam. Nggak tahu di situ. Saya cari-cari itu hari waktu ke Paman Sam, Samsudin, Samsul Bahri, tidak ada, nggak ada namanya di situ, ya. Iya, Samsudin, mana Paman Sam? Tidak ada, nggak tahu Sam siapa di sini masuk ini, ya. Samsul Bahri, Samsudin atau apa ke? Muhammad Sam, tidak ada, udah apa? Iya, oke lanjut. Kalau orang bersendawa tadi itu, mohon maaf, dibilang tidak sopan. Tidak beda budaya, beda adat, beda lokasi, beda adab namanya. Sekarang kebalikan, dikasih makan, baru Anda mohon maaf, tarattu, miskol, nyaman. Baik kalau tena boto, iya kan? Iya. Tapi sebelum saya jelaskan, saya di sini daerah kita di sini dekat dari TPA, anak-anak, ingat, ini mukjizat dari tubuh kita ini, ya, tubuh kita. Bukan itu yang mau cerita. Bukan mau kita. Coba lihat. Hidung kita lubangnya berapa? 2. Tangan kita berapa? 2. Kita sudah pelajari, ya. Ini yang baik-baik makan. Yang kiri apa? Yang kotor, ya, cebok dan seterusnya. Maka Anda harus juga gunakan pikiran. Coba kalau malam atau Anda mendapatkan bau-bau sesuatu yang tidak sedap, jangan tutup begini. Kalau tutup begini, bagaimana caramu bernapas? Ya. Kalau sesuatu yang mohon maaf yang Anda anggap busuk, satu mau tutup, kanan atau kiri. Praktekkan ini. Ada juga orang parfum cewek atau parfum apa terlalu saringi, terlalu saruk ya apa, terlalu harum, tutup begini. Jangan mau begini, tapi jangan bernapas sambalu. Tidak? Coba praktekkan, ya. Praktekkan itu, ya. Sebentar atau kapan-kapan, atau ada mau tes ada yang mau kentu di sini, baru kita cium. Praktekkan, jangan ya. Kiri atau kanan. Kalau saya dapat ini ilmu dari guru saya kemarin sejak SMP mungkin sampai sekarang saya amalkan, alhamdulillah cocok tahu. Ya, entahlah kalau hidung Anda ini, siapa tahu hidungnya Genzi lain itu, karena Anda makan makanan siap saji apa, ya kan, entahlah. Tapi mungkin sama aja juga, ya. Kiri, kanan, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Tadi buang gas. Orang makan, baru di hadapan banyak orang, buang gas bagaimana? Sopan atau tidak? Kanya Tuhan, taratuk ko, betul apa orang. Piku cebo, asul mi kapang. Iya kan?
Baik kalau gas, kalau bercampur dengan air apa namanya? Ini bicara kotor namanya ini, sudah deh. Bicara kotor ini kalau begini, kotor-kotor ini dia mana? Iya. Oke, lanjut. Nah, di negeri Paman Syam ada orang makan, kasus yang sama, buang gas. Justru itu dikatakan sopan. Aha, betul. Iya. Tadi kalau terak di sini apa? Sopan. Kalau orang matera di sana di negeri sama tidak sopan. Justru pun taratu ya sopan. Kebalikannya di sini taratu yang tidak sopan, atera yang bagus. Alhamdulillah. Kenapa menurut mereka? Kalau kita melihat busukna, ya kan? Jijik kita. Kenapa tera tidak sopan? Anda kan makan. Masa keluar suaranya di sini, makan keluar di sini. Tidak sopan. Anda makan, dibawa memang tempat keluar. Berarti sopan. Standarnya, jadi standar orang beda. Ya. Situ lagi belajar pendek, situ lagi belajar, pulang lagi. Habis waktu pada jam 5 mi. Sudah mi deh. Sadaqallahul azim. Habis waktu sudah pada. Baru satu baris dibaca. Oke. Sudah mi kalau begitu. Iya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Sampai jam 5 aja toh? Makanya cepat kau datang supaya 40 menit aja gini. Ya oke. Kalau ada Mak Nulia, cepat maki anak-anak. Ada yang ingin bertanya? Kapan kita pergi main bola? Apa ada yang bertanya? Apa dong? Iya. Bicara tentang main bola, saya juga sama Anda suka main bola. Sekarang namanya futsal, iya kan, yang lebih pendek. Sama juga dulu tenis, sekarang namanya lebih modern, padel. Iya. Namanya padel di sini, padeli. Ada ji, padeli, padel. Iya. Ada bahkan sekarang apa ya? Kalau soccer ada ya soccer, mini soccer lagi, banyak. Ya. Nah, tapi ada juga orang tidak suka begitu. Karena apakah dia karena tidak tahu atau ada hobi yang lain? Tapi ada ulama saya yang tahu itu bukan masalah pintar atau tidak tahu main bola. Karena sejarah membuktikan di peristiwa Karbala, asal usul muasal atau inspirasi dari main bola itu, ada yang tahu? Kepala cucu Nabi yang bernama Al-Husain ditendang-tendang. Kepala kan bundal-bundal. Ya. Satu ditendang-tendang sama banyak orang. Olahraga apa namanya itu sekarang? Iya. Makanya saya mengambil jalan tengah. Ya, suka-suka. Ada juga benci-benci. Tetapi jangan terlalu suka, jangan juga terlalu fanatik. Ya, terlalu benci, terlalu suka. Ya. Jadi dunia ini anak-anak, ya, jangan letakkan di dalam hati Anda. Dunia ini jangan letakkan di mana? Hati. Dunia yang paling utama itu saya anggap itu uang. Uang jangan disimpan di dalam hati, dioperasiku. Kalau ada di hati ini uang, dioperasiku sama dokter. Ya, betul. Ada uang di otakmu, dioperasiku. Ya, makanya jangan kasih masuk uang itu dalam diri Anda. Uang itu di kantongmu. Ya, di rekening, di dompet, di HP kris. Iya. Apa artinya? Ya, dunia ini tetap kita butuh atau tetap kita gunakan sebagai media mendekatkan diri kepada Allah. Oh ya, betul. Bayangkan, orang yang miskin bisa tidak bersedekah banyak. Orang yang miskin bisa tidak setiap tahun umroh.
orang yang miskin bisa tidak naik haji? Susah. Kecuali geretong. Ya kan? Ya, betul. Nabi juga bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Atau tak balik ya? Tangan di bawah minta-minta lebih baik daripada tangan di atas. Ya. Iya, begitu. Ya. Makanya dunia ini, brother, dunia ini, ya, Nabi bilang, Gustur, dunia gini kok begitu aja kok repot, akan ditinggalkan. Ya. Makanya silahkan dapatkan dunia, tetapi jangan terlalu cinta terhadap dunia. Ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Jam 5 lewat ini. Tidak ada nih. Oh, ada yang bertanya. Tidak ada nih. Tidak ada nih. Alhamdulillah.